Halo semuanya, perkenalkan namaku Rahmanda Novianti dari SMK Negeri 3 Malang, kelas 11 Tata Boga 1, nomor absen 26. Sesuai judulnya, jadi kali ini kita akan melihat video tentang cara membuat lalampa. Sebelum itu, lalampa itu apa sih? Lalampa adalah salah satu kue tradisional yang berasal dari Manado. Kue ini berbahan dasar beras ketan dan juga ikan. Dan ikan yang bisa digunakan itu bisa berupa ikan tongkol maupun ikan tuna. Lalampa itu kayak gimana sih? Bentuknya kayak gimana? Kalian pasti tahu lemper kan? Nah, lalampa ini kurang lebih mirip dengan lemper, namun berbeda. Jika lemper isinya adalah daging ayam, sedangkan lalampa isinya adalah daging ikan. Kemudian proses akhirnya pun berbeda. Jika lalampa harus dibakar terlebih dahulu, sedangkan untuk lemper bisa langsung dinikmati. Sekarang kurang lebih kalian tahu kan lalampa itu seperti apa? Daripada lama-lama, langsung aja kita simak videonya. 250 gram beras ketan yang sudah direndam selama semalam, 200 gram ikan tuna atau bisa juga menggunakan ikan tongkol, 200 ml santan kental, daun kemangi 1 tangkai atau bisa sesuai selera, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 10 biji cabai rawit, 3 biji kemiri, 3 lembar daun jeruk, 1 ruas jahe, 2 lembar daun pisang, 1 buah tomat, 1 buah cabai merah besar, 1 batang serai, 2 helai daun pandan, garam secukupnya, minyak, dan gula secukupnya. Pertama, siapkan dandang atau kukusan untuk mengukus beras ketan dan ikan. Jika sudah mendidih, masukkan ikan ke dalam kukusan. Kukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga matang. Lalu, masukkan juga beras ketan dan kukus setengah matang atau kurang lebih sekitar 10 menit. Jika sudah 10 menit, matikan kompor. Kemudian siapkan panci. Lalu, masukkan 100 ml santan, daun pandan, dan 1 sendok teh garam. Nyalakan kompor dalam api kecil, lalu masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan beras ketan ke dalam panci dan masak hingga santan meresap ke dalam beras. Tahap ini dinamakan proses aron. Aron adalah proses pematangan nasi atau beras ketan yang sudah dimasak setengah matang yang kemudian dimasak dengan santan di atas api hingga santan menyusut dan terserap ke dalam beras. Proses ini dapat membuat beras ketan menjadi lebih gurih. Jika sudah, matikan kompor dan diamkan sejenak. Ikan yang sudah matang dapat langsung diangkat dan ditiriskan. Lalu, suwir-suwir daging menggunakan 2 garpu agar lebih higienis dan mudah, namun juga bisa menggunakan tangan loh. Tahap ini juga meminimalisirkan adanya duri yang tertinggal. Setelah itu, siapkan kukusan dan beri alas daun pisang. Masukkan beras ketan yang sudah diaron. Kukus hingga matang atau sekitar 30 menit. Kemudian kita akan membuat bumbu untuk isian. Ulek bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan 1 sendok teh garam. Bumbu juga bisa dihaluskan menggunakan food processor atau blender. Jika sudah halus, panaskan minyak 3 sendok makan dan tumis bumbu hingga matang.
Kemudian masukkan daun jeruk, jahe, dan serai. Kemudian aduk sejenak. Masukkan 100 ml santan dan aduk hingga mendidih. Jika sudah, masukkan ikan. Dan jangan lupa untuk memasukkan daun pandan. Masak hingga volume air berkurang. Setelah itu, tambahkan garam dan gula sesuai selera. Dan juga tambahkan potongan cabai merah besar dan tomat. Aduk sejenak dan tambahkan daun kemangi. Masak hingga daun layu. Ketika ketan sudah matang, angkat dan letakkan pada wadah terbuka. Biarkan agar suhu menurun agar lebih mudah untuk dibentuk. Jika sudah, ambil ketan dan bentuk pipih seperti yang nampak pada video. Dan isi dengan ikan yang sudah dimasak tadi. Sedikit ditekan ya, agar lebih mudah untuk menutupnya. Ukuran dapat disesuaikan sesuai selera, bisa lebih kecil ataupun lebih besar. Bentuk semua ketan hingga habis. Dan dari 250 gram beras ketan, saya dapat menghasilkan 5 lalampah. Jika sudah, siapkan daun pisang, lalu balut lalampah dengan daun. Daun yang digunakan sebaiknya sudah lemas atau sudah dijemur maupun dipanaskan dengan api agar tidak mudah sobek. Jika sudah terbungkus, tutup tiap ujungnya menggunakan sapu lidi. Rapikan ujungnya dengan gunting. Bungkus semua lalampah hingga habis. Siapkan teflon dan nyalakan kompor. Lalu, baluri bagian luar dengan minyak goreng agar tidak lengket. Namun, tidak wajib jika dimasak di atas teflon anti lengket. Bakar hingga kedua sisi mulai berwarna kecoklatan. Lalampah sudah siap untuk disajikan. Lalampah lebih nikmat jika dinikmati dalam keadaan masih hangat. Sangat mudah bukan? Selamat mencoba!